Coba deh lihat sekeliling kita. Planet ini, wah, penuh banget sama kehidupan ya. Dari yang paling kecil yang nggak kelihatan mata sampai yang raksasa. Dari sel tunggal yang simple sampai ya kita manusia yang bisa mikir. Tapi pernah nggak sih kepikiran, semua ini asalnya dari mana ya? Ini tuh bukan pertanyaan baru loh. Ini pertanyaan super fundamental yang bikin pusing manusia selama berabad-abad. Dari mana kita semua datang? Nah, di sini kita bakal coba telusuri bareng-bareng petunjuk-petunjuk ilmiah yang ada buat cari jawabannya. Oke, sebelum kita ngomongin sains yang serius, ada banyak banget ide-ide, ya bisa dibilang liar di luar sana. Salah satunya, gimana kalau kita ini sebenarnya hasil eksperimen alien purba? Seru sih buat dibayangin ya kan? Tapi para ilmuwan punya penjelasan yang, well, sedikit lebih membumi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke intinya. Para ilmuwan tuh percaya kalau kehidupan itu muncul dari semacam resep. Bukan resep kue ya, tapi resep super spesial yang bisa mengubah benda mati jadi sesuatu yang hidup. Konsep utamanya ini terkenal banget, namanya sup purba atau primordial soup. Coba bayangin deh, jutaan tahun lalu ada semacam kolam air hangat yang isinya penuh sama bahan-bahan kimia organik. Nah, disitulah, di sup itulah kehidupan pertama diperkirakan lahir. Kira-kira gitu ide dasarnya. Jadi, apa aja sih bahan-bahan di resep ini? Pertama, jelas, butuh elemen dasar kehidupan, kayak karbon. Kedua, butuh air, tempat buat nyampurin semuanya. Dan ketiga, butuh pemicu, semacam energi, bisa dari panas atau mineral. Nah, ini yang keren. Di tahun 1952, ada ilmuwan namanya Stanley Miller dan Harold Urey. Mereka coba bikin ulang kondisi ini di lab. Dan hasilnya, gila, mereka berhasil menciptakan asam amino. Itu loh, blok bangunan paling dasar dari kehidupan. Oke, kita udah tahu bahan-bahannya apa aja. Pertanyaan berikutnya, di mana dapurnya? Di mana resep ini dimasak miliaran tahun lalu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba kita kembali ke sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Permukaan bumi waktu itu, wah, bukan tempat yang enak deh. Penuh radiasi ganas, dihujani meteor terus-terusan, benar-benar berbahaya. Tapi, jauh di bawah sana, di kedalaman laut, ada tempat yang aman, tempat yang terlindung. Dan disinilah kuncinya. Laut dalam itu ternyata lokasi yang sempurna. Kenapa? Karena di dasar laut ada yang namanya ventilasi hidrotermal. Ini tuh kayak kompor alami raksasa yang keluarin panas dan mineral langsung dari perut bumi. Jadi tempat ini aman dari bahaya di atas, plus dapat pasokan energi dan bahan kimia. Inkubator yang ideal banget buat kehidupan kan? Dan yang lebih bikin merinding lagi, kondisi kayak gini mungkin nggak cuma ada di bumi. Para astronom curiga bulan-bulan es yang orbitin Jupiter dan Saturnus, di bawah lapisan es tebalnya itu, bisa jadi ada lautan. Lautan yang mungkin punya dapur serupa, tempat kehidupan juga bisa muncul. Keren banget kan? Oke, jadi kehidupan sudah dimulai. Tapi gimana caranya dari satu percikan kecil itu bisa jadi, ya semua keanekaragaman hayati yang kita lihat sekarang? Nah, sekarang kita coba lihat gimana semua itu ternyata saling terhubung. Perjalanan dari makhluk hidup pertama yang super simple sampai jadi makhluk rumit kayak kita ini, itu lompatannya jauh banget. Analoginya tuh kayak gini, awalnya kita cuma bisa bikin perahu kertas, tiba-tiba harus bikin kapal pesiar raksasa. Jelas butuh waktu dan banyak banget langkah evolusi di tengah-tengahnya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih kita lacak jejak genetik ini mundur ke masa lalu? Kalau kita tarik garis silsilah semua tanaman, hewan, bakteri semuanya, kira-kira ujungnya ketemu di mana ya? Nah, jawabannya membawa kita ke satu nama, Luca. Luca ini singkatan dari Last Universal Common Ancestor, atau kalau di Indonesiain, nenek moyang universal terakhir. Ini dia, titik di mana semua cabang pohon kehidupan di planet ini akhirnya bertemu. Nah, ada satu hal penting yang perlu dicatat nih. Luca itu bukan makhluk hidup pertama di bumi ya, tapi dia adalah nenek moyang paling awal yang jejak genetiknya masih bisa kita lacak sampai sekarang. Kok bisa tahu? Karena semua makhluk hidup, dari bakteri sampai gajah, dari jamur sampai kita, itu pakai bahasa genetik dasar yang sama persis. Jejak universal inilah yang kalau ditarik mundur, semuanya mengarah ke satu sumber, Luca. Walaupun menemukan Luca ini sebuah terobosan yang luar biasa besar, ini bukan berarti ceritanya selesai. Justru sebaliknya, penemuan ini malah membuka lebih banyak lagi pertanyaan yang super menarik. Salah satu pertanyaan terbesarnya, Luca itu wujudnya kayak gimana sih? Nah sayangnya, kita nggak punya fosilnya sama sekali. Jadi, nggak ada satu orang pun yang tahu persis seperti apa bentuknya. Dan pertanyaan yang lebih dalam lagi, oke, kalau semua dari Luca, terus Luca sendiri terbentuknya gimana?
Nah, yang ini masih jadi perdebatan panas di antara para ilmuwan. Potongan-potongan puzzle-nya masih banyak banget yang hilang. Jadi walaupun kita udah menempuh perjalanan yang jauh banget buat memahami asal-usul kita, misteri ini, jujur, masih jauh dari kata selesai. Dan mungkin, ya justru itu bagian yang paling seru. Karena pada akhirnya, satu-satunya cara buat nemuin jawaban adalah dengan nggak pernah berhenti bertanya.